Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini kita akan masuk ke resep umur panjang yang bahagia. Suryo Mentaram, pakar ilmu jiwa Jawa dari Yogyakarta, memberikan resep Kawero Begjo, resep ilmu bahagia. Ilmu bahagia yang dimaksud adalah manusia tanpa ciri atau menungso tanpa tenger. Itu resep yang paling bagus menurut Suryo Mentaram. Sudah tidak perlu harus puasa, sudah tidak perlu harus merendam diri, sudah tidak perlu harus menyiksa diri untuk menemukan sesuatu. Tetapi yang penting adalah merasakan rasa untuk merasakan rasa. Jadi rasa merasakan rasa. Rasa pribadi untuk merasakan rasa yang dia terima saat ini. Itu adalah menungso tanpa tenger, manusia tanpa ciri. Sederhana banget rumus umur panjang yang bahagia. Umur panjang yang bahagia menurut Suryo Mentaram, dia harus sudah masuk ke tataran keempat. Tataran keempat itu adalah manusia tanpa ciri. Jadi Suryo Mentaram itu membagi tataran hidup itu ada 4. Yang pertama juru catat. Juru catat itu adalah manusia kecil, manusia muda yang baru mengalami pengalaman baru. Artinya dia tidak pernah ke pantai, lalu dia ke pantai. Maka dia mencatat informasi tentang pantai ke dalam dirinya. Kemudian dia bertemu dengan penjual gudeg. Dia orang luar ke Jogja, lalu tahu orang penjual gudeg. Oh, ternyata begitu penjual gudeg. Masuk lagi catatan. Jadi seorang anak itu sebagai juru catat. Yang dicatat sangat banyak. Catat ini maksudnya diingat apa yang dia lihat. Ya, masuk ke sini. Kemudian level 2 itu catatan. Catatan artinya manusia muda dia sudah punya catatan di sini. Di memorinya ingatan tentang pantai, catatan tentang gudeg, catatan tentang naik dokar, naik kereta kuda, catatan jalan di lautan pasir kalau di Parangtritis dan sebagainya. Dia punya catatan, punya pengalaman yang ada di sini senyampang perkembangan usia, senyampang dengan kesempatan untuk mencatat. Jadi yang pertama mencatat, yang kedua menyimpan. Jadi juru catat, yang kedua catatan. Menyimpan dan itu adalah simpanan pengalaman. Dari simpanan pengalaman itu, maka oleh manusia, oleh menungso, dipakai untuk menjalankan hidupnya dalam dunia manusia ini, dalam dunia bekerja, dalam dunia aktivitas, menghasilkan sesuatu. Itulah tingkat 3, katanya Suryo Mentaram. Tingkat 3 itu namanya kromodongso atau kramadangsa. Kromodongso itu dunia jungkir balik manusia, di sana ada molor mungsret, di sana ada getun, di sana ada seneng, di sana ada susah, di sana ada merasa sakit, sana merasa bahagia, dan sebagainya. Jadi berkeliweranlah, ya berkeliweran itu semua. Nah di sana ada kejujuran, ada kebohongan, ada keberanian, kenekatan, ada rasa susah, kemudian jerah, ada rasa, pokok dunia jungkir balik itu kromodongso sampai dia berprestasi. Dia bisa jadi pemimpin di sana, dia bisa menjadi tukang yang hebat di sana, dia bisa menjadi pekerja yang baik di sana, dia masuk ke dunia hubungan dengan orang lain, itu kromodongso.
ketika dalam hubungan itulah kadang jiwa tidak seirama dengan pikiran, pikiran tidak seirama dengan batin, batin tidak seirama dengan perilaku. Disitulah ada sakit, ada susah, ya, ada ya tentu salah makan, salah apa karena tidak berada dalam dunia yang bisa mengatasi masalahnya. Nah, kalau bisa melewati kromodongso, dia akan masuk ke level keempat. Level keempat itu namanya manusia tanpa ciri, menungso tanpa tenger. Apa yang dimaksud dengan manungso tanpa tenger? Manungso tanpa tenger itu ketika masuk di dunia umur panjang, dia sudah menjadi expert. Dia sudah tidak berpihak pada teori tertentu, dia sudah tidak berpihak pada ini, tapi semuanya sudah digabungkan menjadi kekuatan baru. Nah, kalau bisa sudah masuk ke manusia tanpa tenger, jempol, karena dia sudah melepaskan kemelekatan, meniadakan keakuan, sudah tidak ada sombong di sana karena sudah tidak memerlukan pujian, sudah tidak ada laku lajak di sana karena sudah tidak memerlukan kekuasaan. Dia orangnya tenang karena sudah mix, mencampur semua pengalaman yang ada sampai satu titik menemukan jati dirinya. Nah, hal apa saja yang dimaksud manungso tanpa ciri itu? Menurut Surya Mentaram, bahagia itu tidak perlu dicari. Karena bahagia itu ada dalam diri. Ketika diri kita mampu membuka hambatan-hambatan, membuka lemnya, membuka saringan-saringannya, bahagia akan muncul dengan bagus dalam diri manusia. Sebab bahagia itu menurut Surya Mentaram, itu bukan masalah banyak uang, bukan masalah kabejan, bukan, tetapi masalah bagaimana memanajemeni rasa supaya rasa kita itu dapat merasakan rasa yang hadir. Bisa ya, paham ya? Nah, apa ketentuannya? Nah, menungso tanpa ciri itu ketentuannya atau dapat dicirikan. Yang pertama adalah mawas diri. Mawas diri itu adalah self-reflection. Manusia ini mampu introspeksi dan memahami dirinya sendiri. Delok gitoke dhewe, sampai sebatas mana dia. Dia berada dalam diam. Dia melakukan diam, bukan diam, tetapi melakukan diam untuk bagaimana melihat rasanya sendiri. Jadi dia sudah tidak ada di adegan molor dan mungsret. Dia sudah tidak berada di adegan marah dan asih, sudah tidak berada di adegan sebagai kramodongso, tapi dia berada pada diam dirinya sendiri. Mawas diri ini ciri yang pertama, menungso tanpa ciri itu, manusia tanpa ciri. Nah, ciri kedua adalah tegar, tatak. Jadi manusia tanpa ciri itu adalah tegar. Tidak punya uang tegar, susah tegar, pokok tegar menghadapi hidup karena sudah punya catatan. Karena dulu pernah jadi juru catat dan dulu pernah kromodongso, dia harus tegar menjalani hidup, opo onoe, saiki neng kene koyok ngene, apa adanya sekarang di sini ya seperti ini, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat, dan tidak terbatas oleh emosi, keinginan. Itu yang kedua, tatak. Ya, tatak itu tegar ya, kepribadian yang kuat dan tidak mudah menyerah karena punya pengalaman. Nah, yang ketiga, manusia tanpa ciri itu sifatnya optimis. Optimis itu dia berada pada bunga susah, tidak sebagai alat dia berada di bunga dan susah, tetapi dia di atasnya bunga dan susah sehingga mengendalikan susahnya cepat hilang, masuklah ke bunga, bunganya kadang ke susah, susahnya cepat beralih ke bunga. Bunga susah itu artinya bahagia dan sedih, ya, senang dan sedih.
dia mampu memanajemen itu. Dia melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Jadi baik senang, susah, dia selalu positif. Nah, ciri keempat, unggul. Manusia tanpa ciri itu dia punya kualitas kepribadian yang unggul, dapat menjadi teladan bagi orang yang lain. Jadi dia ini umur panjang itu dia bisa menjadi teladan yang lain. Karena ada keunggulan dan dia bisa menemukan keunggulannya selama hidup ini. Kan banyak umur panjang yang tidak bisa tahu keunggulannya. Sehingga, tetapi keunggulan ini bukan keunggulan untuk dipuji ya. Bukan keunggulan untuk disanjung, bukan keunggulan untuk kesombongan, tapi keunggulan bahwa yakin, madep, mantep dengan kemampuannya sendiri. Nah, yang kelima adalah mengendalikan ego. Mengendalikan ego itu ciri manusia tanpa ciri. Ya, dia mampu mengendalikan kemarahannya, mampu mengendalikan keinginan nafsunya, dia mau mengendalikan sesuatu yang buruk, dia mampu mengendalikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Itu adalah mengendalikan ego. Orang tanpa ciri itu tidak terikat pada identitas diri yang eksklusif dan mampu memahami, merasakan orang lain. Jadi dia tidak eksklusif karena dulu pernah pejabat, tidak eksklusif karena dulu pernah kaya, tidak eksklusif karena dulu pernah berkuasa, bukan. Ya, tapi dia meluruhkan egonya dan mengatur egonya. Jadi dia berada di atas egonya, tidak berada dalam ego. Nah, yang keenam, manusia tanpa ciri itu cirinya adalah mampu memahami dan merasakan. Nah, ini umur panjang itu pasti mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain serta kekurangan diri sendiri. Dia tahu kalau orang lain pasti punya kelebihan. Dia tahu kalau orang lain lagi pasti punya kelebihan. Dan dia juga tahu dirinya punya kekurangan dan kelebihan. Dia sharing di situ, saling berbagi. Nikmat banget umur panjang itu ya. Asik. Nah, yang ketujuh, mengetahui kekurangan diri. Jadi manusia tanpa ciri itu sadar kalau dia itu punya kekurangan di samping kelebihannya. Nah, kekurangan itulah diikhlasi diri, punya keikhlasan untuk ya memang seperti itu kekurangannya. Kalau mau nambah mengisi kekurangan tidak bisa karena sudah umur mepet, tapi masih terus dilakukan. Jadi dia mampu kenal dan menerima kekurangan diri sendiri. Nah, yang ke-8 itu menghilangkan egoisme. Dia menjauhi sifat egoistik dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan diri sendiri. Jadi kepentingan diri sendiri yang nafsu, kepentingan diri sendiri yang syahwat, kepentingan diri sendiri yang untuk kesombongan sudah diturunkan. Lerem, ya, sudah menep. Enak jadinya. Jadi dia kesini kesana enak, tanpa ada pemberat, tanpa ada beban. Jadi umur panjang itu akan semakin bahagia, akan selalu bahagia jika lerem menep. Ya. Nah, yang ke-9, dia punya rasa damai. Manusia tanpa ciri itu orangnya damai, senyum, punya uang ya senyum, nggak punya ya senyum. Tenang, menikmati hakikat hidup, menikmati sinar matahari, menikmati malam, menikmati angin, menikmati udara, menikmati air, karena itu semua persembahan Allah untuk kita. Jadi dia punya rasa damai, merasa sama dengan orang lain, meskipun dia tahu ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak untuk membedakan. Ya. Nah, yang ke-10 itu jiwa sehat. Jadi orang yang manusia tanpa ciri itu dia punya jiwa sehat karena punya pengalaman ya dari juru catat, dari catatan, dari kromodongso menjadi menungso tanpa ciri, dia jiwanya sehat. Dia yakin dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi dia jiwanya stabil,
karena mampu mengendalikan emosi dan punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Jiwanya sangat sehat, tenang, sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Demikian ya, manusia tanpa ciri dari Suryo Mentaram, dari putra kelahiran Hamengkubuwono ke-7, putra ke-55 dari 79 bersaudara. Ketika tahun 1935-36 selalu memberikan materi di radio-radio, penggagas pembela tanah air, dan punya buku bernama Jimat Perang, di antara buku-buku yang lain juga yang hebat. Dialah psikologi Jawa. Jadi, Kawruh Jiwa bukan agama, bukan ajaran, tetapi psikologi yang kalau mau menerapkan kita akan menemukan kebahagiaan di sana. Demikian manusia tanpa ciri berumur panjang. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.